Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali dan menemani pemirsa semua dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad ini dan guru kita tercinta Al-Habib Ahmad Mustafa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bang Dini. Hayakumullah. Alhamdulillah. Habib, gimana kabar Habib? Alhamdulillah sehat Bang Dini. Khair walafiat. Alhamdulillah. Semoga antum sehat walafiat terus nih Habib. Amin insyaallah. Antum juga insyaallah Bang Dini. Ya, Habib. Insyaallah amin amin. Habib, seperti biasa nih Habib, kita akan mengupas kalamnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang juga sebelumnya juga kita udah banyak ngebahas kalam kata-kata mutiara beliau Habib. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang apa nih Habib? Marhaba, ahlan wa sahlan Bang Dini. Bismillah. Sekarang kita sampai ke hikmah yang ke-33 Bang Dini. Hadza ajib. Taban temanya di sini tema baru yang enggak ada hubungannya dengan apa namanya dengan hikmah yang sebelumnya. Di sini Imam Haddad membahas perihal pola pandangan seseorang ke dunia. Taban ma'ruf definisinya dunia itu adalah setiap perihal yang membuat kita lalai dari Allah Ta'ala. Wahakata. Berupa apapun itu namanya dunia. Wahakata. Sering kita dengar hadis yang mencela-cela dunia kan. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Kan sering kali dunia. Wahakata. Sempat kita bahas kalau tidak salah di awal-awal kitab ada sedikit pembahasan tentang dunia. Nah, sekarang begini Bang Deni. Yang dibahas sama Imam Haddad ketika orang melihat dunia, kalau benar-benar dia melihat dengan insaf ya, dengan benar-benar gitu, tidak nafsu dan tidak syahwat ke dunia itu, maka sebenarnya apa sih yang dia bakal lihat? Apa sih yang dia akan dapatkan ketika dia memandang dunia? Nah, di sini Imam Haddad bahas itu. Yang ajib di sini Imam Haddad beliau membahas pandangan ke dunia dari dua sisi. Pertama, dari sisi mata zahir, mata kepala. Yang kedua, dari sisi mata hati. Begitu Bang. Ini pasti punya perbedaan, Bib. Teman, beda jauh banget. Ini yang akan kita bahas nih, Bib. Dua-duanya. Mata kepala sama mata hati. Syuf begini. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab itu kalau mata kepala namanya basar. Ain, basar. Kalau mata hati namanya basirah. Basirah artinya mata hati. Dibilang berapa banyak orang yang mempunyai basar tapi buta basirah. Mata kepala nyala, lihat, tapi mata hati buta. Dan banyak kayak gitu. Dan Al-Quran menyatakan buta itu artinya buta mata hati. Barang siapa yang di dunia dia buta, maka di akhirat dia akan lebih buta dan akan lebih tersesat. Karena fi hadhihi a'ma fa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Itu buta apaan? Buta mata hati gitu. Makanya kebutaan mata hati itu bahaya efeknya. Bahaya banget. Bisa lebih buta lagi di akhirat nanti dan lebih nyesat artinya ke neraka. Wah kan. Di sini ditanya oleh beberapa aliran yang ada pada zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di sini kita akan membahaskan dua nih, mata kepala sama mata hati. Ini pernah dibahas oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika beliau ditanya sama orang-orang yang enggak percaya sama keberadaan Tuhan. Enggak ada Allah itu, enggak dilihat gitu. Jadi yang kayak gitu namanya ateis. Nah, jadi ateis itu bukan cuma baru, udah lama, udah ada mereka tuh. Di zaman Sayyidina Ali pun sudah ada. Jadi mereka nanya sama Sayyidina Ali. Katanya, inti nih ngapain nyembah Tuhan tapi nggak ada? Inti lihat nggak Tuhan itu? Katanya. Inti gimana menyembah sosok yang nggak inti lihat? Inti percayain, inti sembah lagi. Maka dijawab oleh Sayyidina Ali. Jawaban yang ajib. Beliau berkata begini. Naam, ma ra'aituhu bi'aini ra'si. Betul, aku tidak melihat sosoknya dengan mata kepalaku. Walakin ra'aituhu bi'aini qalbi. Tapi aku melihatnya dengan jelas dengan mata hatiku. Gitu. Penglihatan mata hati itu diumpamakan dengan keyakinan. Gitu ya. Itu setiap orang tuh punya mata hati mungkin beda-beda mungkin bisa melihatnya gitu ya. Pasti. Sebagian orang mata hatinya udah buta, sebagian jelas, sebagian burem. Gitu. Tahu dia dong tuh. Dia sendiri gimana? Dia sendiri bisa nilai mata hatinya bagaimana. Nah, sekarang kita akan gunakan dua mata ini, mata kepala sama mata hati. Ketika kedua ini melihat ke dunia, maka apa yang akan dipandang? Nah, ini dibahas yang Haddad di sini. Bismillah. Anda baca dulu. Tafadhal, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi.
Man najara ila dunya bi aini ra'si. Ra'a gururan wa zuhran. Wa najara ilaihi bi aini qalbi. Ra'a haba'an mansuran. Oke, bismillah. Beliau berkata, man nadhara, man barang siapa nadhara yang melihat ke dunia, ya, bi ainai ra'si dengan kedua mata kepalanya. Nah, sekarang kita akan bahas mata kepala dulu. Ketika orang melihat dunia dengan mata kepalanya, tapi jangan lupa ya, ketika dia melihat dunia dengan mata kepalanya ini, dia sudah terlepas dari syahwat, terlepas dari tipu daya. Dia melihat dengan penuh keadilan, dengan penuh kenyataan, dengan mata kepala saja, tanpa dia melihat mata hati. Maka apa yang akan dia lihat? Beliau berkata, ra'a ghururan wa zuran. Dia akan melihat perkara itu ada, dunia itu ada, dan dunia itu nyata, bisa dipegang-pegang. Wah, kata, ini nyata dunia ini, bukan cuma khayalan, perkara yang nyata. Tapi kalau seandainya dia melihat dengan benar, maka dia akan mendapatkan hakikat dari dunia itu adalah berupa pertama ghururan. Apa ghururan? Tipu daya belaka. Yang kedua zuran. Apa zuran? Adalah dusta. Semuanya isinya bohong, kayak gitu. Semuanya isinya tipu daya. Ini belum perihal hati, kagak. Nih orang kita nggak pakai hati nih, lihat cuma pakai mata kepala toh. Hatta walaupun dengan mata kepala dia bakal mendapatkan itu. Dan cukup kita mendapatkan dunia itu, bahwasanya dunia itu sangat menipu, sangat kejam, sangat berdusta. Engkau akan mendapatkan ini cukup ketika engkau pandang dengan mata kepala, bukan dengan mata hati. Begitu. Tapi dengan syarat pas mandangnya benar-benar mandang dengan hakikatnya, tidak terbawa oleh hawa nafsu, begitu. Ini pertama nih. Lalu kalau seandainya itu yang bisa kita dapatkan dari mata kepala, lalu apa yang dihasilkan oleh mata hati ketika hati melihat dunia? Setelahnya beliau berkata, wa man nadhara ilaiha bi ainai qalbih, dan barang siapa yang melihat dunia itu dengan mata hatinya, apa yang dilihat? Ra'a haba'an mansura, maka dia akan melihat haba'an fata morgana. Semua itu nggak ada sebenarnya. Haba'an mansura dalam bahasa Arab, haba itu artinya pasir, Bang Deni, pasir yang berkeliaran gitu. Mansur yang berkeliaran. Seakan-akan nyata, tapi tahu-taunya loh kagak ada. Juga ini dikinayahkan dengan dengan kalau orang di padang pasir panas, haus. Sampai-sampai kan kalau di jalan tuh kadang seakan-akan dia melihat kayak ada air tuh di situ. Wah, air nyebur. Pasir tahu-taunya. Di fata morgana itu. Dalam bahasa namanya ini sama, haba mansur. Gak nyata. Ini yang bakal dia dapatkan ketika dia melihat dengan mata hati. Kalau mata dunia, kalau mata kepala, dia akan mendapatkan ini perkara nyata. Hanya saja dia berdusta. Hanya saja dia menipu. Tapi kalau mata hati bilang, enggak, semua itu emang enggak nyata sebenarnya. Bukan nyata tapi dia menipu. Enggak, emang enggak nyata. Betul, itu yang hati bilang. Maksudnya gimana sih, kok dunia enggak nyata? Semua, nah ini dia, ini kita bisa pahamin dari firman Allah Ta'ala. Innamal hayatud dunya, mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur, perkara yang menipu. Kalau mata melihat itu ada tapi dia menipu. Tapi kalau hati melihat memang nggak ada. Keberadaannya itu suatu tipuan. Maksudnya tipuan ini? Nah, ini gimana maksudnya gimana? Masa dunia nggak ada sih? Maksudnya gimana? Nah, ini hal ajib Bang Deni. Ketika orang melihat dunia itu, dan memang orang yang bisa melihat dunia dengan mata hati, dan sekiranya dia melihat ini semua hanyalah tipuan belaka, memang nggak ada sebenarnya, itu orang yang Masya Allah banget. Artinya hatinya sudah jernih, bersih, dan dia sudah tercermin di hatinya itu cahaya dari guru-gurunya yang menyambung sampai Rasulullah SAW. Terus begitu. Dia bakal melihat ini sebenarnya nggak nyata. Kenapa? Oke. Keberadaan yang nyata itu Bang Deni, keberadaan yang nyata adalah keberadaan yang tidak terpengaruhi oleh unsur manapun. Baru memang nyata keberadaannya. Setiap keberadaan yang diadakan oleh unsur lain, berarti keberadaannya nggak nyata. Iya, dia ada karena berkat ini. Diciptakan. Iya begitu. Kalau yang nyiptainnya nggak nyiptain, ya berarti nggak ada. Berarti keberadaannya itu cuma atas pertolongan, gitu. Hakikatnya dia nggak ada. Nah begitu. Tapi ujung-ujungnya kan juga Allah nyiptain. Nah, maksudnya gimana? Ini akan kembali. Loh berarti kalau seandainya pandangan begitu,
ulama hakikat berkata, makanya apa namanya, la wujuda illallah. Di antara derajat arti la ilaha illallah itu, la mawjuda illallah, nggak ada perkara yang ada selain Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala itu ada karena apa? Karena Allah yang menciptakannya. Berarti hakikatnya semua itu keberadaannya sangat lemah. Karena pertolongan dari Allah yang menciptakannya. Kalau Allah nggak nyiptain, berarti nggak ada. Tapi zatnya Allah, Allah sendiri itu siapa yang nyiptain? Enggak kan. Nah, berarti keberadaan yang hakikat adalah hanyalah Allah sahaja. Betul. Ini pemahaman bagus banget kayak gini. Allah Akbar. Jarang gini. Ada ajib betul Bang Deni. Enggak semua orang punya pemahaman kayak gini tapi. Dan ini sebenarnya pemahaman kayak gini Bang Deni itu terkandung di la ilaha illallah yang sering kita baca. La ilaha illallah, pintu masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Kita memandang la ilaha illallah itu sebagai orang awam, artinya apa? Tidak ada Tuhan. Tidak ada apa namanya yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budu illallah. Itu tingkatan dasar tuh, tingkatan orang awam. Kalau kita naik lagi ke atasnya, apa? La magsuda illallah. Tidak ada yang dituju selain Allah. Berarti ada benda lain, ada. Tapi kalau kita mau menuju, nggak ada yang dituju kecuali Allah Ta'ala. Yang lain itu ada, tapi kita nggak tuju emang. Bukannya kita nggak sembah. Kalau nggak sembah pastilah. Tapi menuju pun tidak. Yang kita tuju hanyalah Allah. Itu naik ke atas lagi, la masyhuda illallah. Artinya apa? Bukan hanya kita menuju hanya kepada Allah saja. Emang nggak ada yang disaksikan melainkan Allah. Berarti yang lainnya ada tapi kita tidak menyaksikannya. Naik ke atas lagi, yang paling tinggi apa? Memang la mawjuda illallah. Emang nggak ada yang ada kok kecuali Allah. Yang lainnya emang nggak ada. Bukannya tidak disembah dan bukannya tidak dituju dan bukannya tidak disaksikan, emang tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. La mawjuda illallah. Nah ini dia. Kalau orang melihat dengan mata hatinya, dia akan mendapatkan hakikat bahwasanya keberadaan yang hakikat sejati ada hanyalah Allah sahaja. Dunia, apalagi dunia, yang nggak ada sama sekali. Iya, karena dia ada yang mencipta. Ya? Karena ada yang diciptakan. Karena dunia diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan terus begitu. Ajib banget. Allahu Akbar. Berarti ini kata Mutiara dasarnya pemahaman itu Bib ya. Allahu Akbar. Semuanya itu sebenarnya fana Bib ya. Kalau kita menang dari mata hati Bib ya. Betul banget. Nah di sini kita kaitkan dengan firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di dunia itu fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang ada hanyalah Allah sahaja. Nah itu. Syuh, kalau kita lihat dari pertama tadi ya. Ini kan lihat dengan mata hati. Lihat dengan mata kepala pun dunia itu jelek. Memang makanya kalau orang melihat dunia dengan insaf, benar-benar dia mencari hakikat, dia bakal mendapatkan kejelekan. Gak ada baiknya di dunia itu sama sekali. La ente pandang dengan mata kepala, wala ente pandang dengan mata hati. Mata kepala kedustaan dan tipu daya. Mata hati emang gak ada. Semua itu fata morgana. Wah kira. Tapi manusia kan juga pasti kan ada aja yang kejar gitu dunia. Dia pengen inilah, pengen itulah. Ya pastilah. Nah itu perihal apa namanya ya, bukan berarti nggak ada ya sudah nggak usah ngapain ya, nggak, emang kita disuruh untuk interaksi dengan dunia ini. Wah tapi kita itu dia tujuannya untuk ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah gitu Bang Deni. Jadi makasih Bib atas pembahasannya Bib, dan juga atas ilmunya nih Bib yang udah disampaikan Bib, dan juga kita sudah dulu ya. Marhaba. Kali ini dan juga makasih banyak para pemirsa yang telah menyaksikan Kata Mutiara dari awal sampai akhir. Saksikan terus Kata Mutiara bersama guru kita tercinta Labib Ahmad Mustaba. Kami pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.